Kalau Kristen di gereja berseru-seru kepada Yesus, Roma Irama langsung bikin lagu. Mengapa kau Tuhankan manusia? Hai manusia. Tereret. Saya balas lagu itu. Hai umat Islam. Tereret. Mengapa kau berstandar ganda? Kau mengatakan tereret. Kami menuhankan manusia, padahal kau menuhankan Muhammad. Kau berseru-seru padanya. Tereret. Apa kau ini? Kenapa kau berstandar ganda gitu loh? Tiap hari kau bilang jangan tuhankan Yesus, jangan tuhankan manusia. Kamu nuhanin Muhammad yang di kuburan. Gimana sih kamu ini, aduh. Kalau kamu ngomong sama kami jangan tuhankan manusia, namanya dakwah. Kalau saya bilang sama kamu jangan tuhankan anaknya Aminah, penistaan agama. Dari mana logikanya coba? Masa cuman kamu yang boleh ngomong sama saya, jangan kau tuhankan manusia, jangan menuhankan Yesus. Saya nggak boleh ngomong sama kamu, jangan kau tuhankan Muhammad, jangan kau tuhankan anaknya Aminah. Heran saya dengan kalian ini, aduh maunya kalian aja semua dunia ini. Teman-teman, kalau ada orang muslim yang bilang jangan tuhankan manusia, jangan tuhankan Yesus, balas dengan kata-kata jangan tuhankan Muhammad. Jangan tuhankan manusia, jangan tuhankan orang dalam kubur. Ya, nyanyiin itu. Kalau kita dinyanyiin, kita nyanyiin balik. Hai umat Islam. Mengapa kau standar ganda? Kau mengatakan teret. Kami menuhankan manusia, padahal kau menuhankan manusia. Aduh. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada. Ya. Ya jelas Silakan. pula. Apa yang mau Anda sampaikan? Abang ini kan selalu mengatakan Islam itu menuhankan Muhammad, padahal tidak. Bukan saya yang ngomong kalian menuhankan Muhammad. Mana kalian ini? Bang, menuhankan itu apa sih? Anda kan suka framing. Sebentar. Iya, dengar, tenang. Ya kan? Kalau datang tenangin diri dulu ya, gini. Ya, saya Apa menuhankan itu? santai. Ya, menuhankan itu menyembah hanya yang esa Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada Menuhankan itu kata-kata di dalam sholat Nabi Muhammad. Yang saya tanya menuhankan, bukan menuhankan Allah. Perbuatan menuhankan itu apa? Tuhan itu Kan nggak nyambung lagi kan? Makanya berat teman-teman. Mereka ini nggak nyambung. Gini aja. nyambungnya di mana? Yang saya tanya sama kamu apa? Apa itu Tuhan? Itu kan Enggak, bukan itu. intinya. Bukan itu, saya nggak nanya itu. Terus mau nanya apa, Bang? Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan mempertuhan? Ya, mempertuhankan itu menyembah. Menyembah, oke. Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Menyembah yang menciptakan. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Mempertuhan hawa nafsu ketika Ditanya condong ada hawa atau nafsu. enggak deh. Udah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia percaya apa kata Muhammad. Dengar. Tenang. Aduh, ini di sini Tenangkan pelawak diri yang dulu. nyata. Pertanyaan saya begini. Adakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu?
Ada. Ada. Ketika hawa nafsunya lebih Ada. condong dari Tadi saya tanya sama kamu, apa itu mempertuhan? Kamu bilang menyembah, betul? iya, menyembah. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu menyembah hawa nafsu. Iya, ketika hawa nafsunya itu lebih condong ketimbang Diikuti. Tuhan. Iya, Oke, berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang menyerahkan dirinya, kepatuhannya, ketundukannya, ketaklukannya kepada hawa nafsu gitu. iya, makanya itu di dalam Islam. Oke, berarti dengan demikian mempertuhan adalah perbuatan menyerahkan dirinya, membuat dirinya takluk, patuh, tunduk terhadap sesuatu itu. Iya, terhadap nafsunya itu sendiri ketimbang Tuhan. Oke, baik. Kita tahan dulu di situ. Teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena orang Islam ini banyak yang nggak sadar mereka mempertuhan Muhammad. Ini Edisi ini pelawak yang ketika nyata. Susah memang dilawan. tenang, pelan, tenang. Susah dilawan. Ketika Kalau pelawak kamu susah dilawan. boleh saya bicara nggak? Silahkan bicara. Oke, ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk patuh, tahluk, tunduk mengikuti setan, berarti menurut bahasa Al-Quran, kamu di situ sudah mempertuhan setan, betul? Iya, jelas. Oke. Itu syirik namanya. Iya, oke. Iya. Ketika kamu patuh, tahluk, tunduk menyerahkan diri kamu kepada Muhammad, berarti kamu mempertuhan Muhammad nggak? Nah, beda lagi itu Nah, ceritanya. kan mulai standar ganda kan? Sabar dulu. Sudah sabar saya dulu. bilang mereka standar ganda. Dengar, dengar tenang. Ini, Sabar dulu. dengar. Ini Sabar dulu, korma. sabar. Kalau korma saya masukin ke dalam, saya telan, namanya apa? Makan, betul? Ya, betul, makan. Oke. Kalau gelas saya gigit, saya masukin ke dalam, namanya makan nggak? Iya, makan juga tapi nggak bisa Oke. Berarti apapun objeknya, apapun bendanya, mau diganti apapun, selama itu perbuatan memasukkannya ke mulut, mengunyahnya, kemudian memasukkannya ke perut, disebut perbuatan itu adalah memakan. Setuju? Ya. Baik. Tadi sudah saya bilang sama kamu, perbuatan menyerahkan diri kamu untuk tahluk, tunduk, patuh, menyerahkan dirimu terhadap sesuatu, perbuatan itulah yang dimaksud mempertuhan. Setuju? Ya, setuju. Oke, apapun objeknya, mau diganti apapun, tetap perbuatan itu mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke, ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada setan, berarti kamu mempertuhan setan, betul? Ya. Ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsumu, berarti kamu mempertuhan hawa nafsumu, betul? Betul. Lalu, betul. ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada anaknya Aminah, berarti kamu mempertuhan anaknya Aminah, betul? Stop dulu. Stop. Beda. Stop. Kalau yang ini beda. Lain. Karena disinilah otak saya tidak berfungsi lagi. Betul? Inilah namanya framing tingkat Framing. Saya tanya sama kamu, apakah kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kamu kepada Muhammad? Gini. Tenang. Kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhanmu kepada Muhammad nggak? Iya, dengan ajarannya. Nah, berarti memang sudah ada kamu di dalam mempertuhan Muhammad. Gini, Des, ya. Supaya Gimana? Anda nggak kemana-mana, kan sudah ada dalilnya. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bukan baik. Nabi Muhammad. Kita Baik, taat saya dengan kasih contoh apa lagi. yang Kita diajarkan. ngobatin pasien nih. Dengar. Kalau Nggak ada usah apel, tenang. usah. Shh, tenang. Nggak usah. Kalau ada apel, Nggak usah ambil. kalau ada apel kamu kunyah, kamu telan masuk ke dalam perut. Kita sudah sepakat itu namanya makan, betul? Ambil contoh, nggak usah. Tenang. Gini, Kalau ada gini, apel, kamu makan, kamu kunyah, kamu masukkan ke dalam perut kamu, namanya makan, betul? Iya, namanya makan. Oke, kalau disuruh Allah namanya makan atau enggak itu namanya?
Makan, makan. Walaupun disuruh Allah, walaupun disuruh Udin, walaupun disuruh Joko, perbuatan itu didefinisikan dengan definisi yang sama, namanya memakan, betul? Gini Dis, nggak usah terlalu panjang lebar Dis. Udah, kamu berobat dulu sana, berobat dulu kamu sana. Takut ya sama Mereka ini standar ganda, teman-teman, standar ganda. Ya, ketika mereka berbicara tentang Muhammad, disitulah akal mereka digadaikan ke tukang loak. Iya. Ayo silakan. Siapa muslim yang berani naik ke sini, kita diskusi dengan diskusi yang sehat. Pakai akal sehat. Yuk, coba taruh dulu, taruh. Biar bagus kita diskusi. Coba. Iya, sip. Tarik napas. Hembuskan. Wah, gitu. Oke, baik. Oke, ngomong-ngomong ikat kepala dari mana itu? Hah? Dari Dari hutan. mana? Mana? Dari hutan. Dari hutan. Maksudnya dari daerah mana itu? Suku apa? Hah? Itu Dari mana? ikat kepala itu suku dari suku apa? Ada deh. Ada deh. Baik. Oke, baik. Gini. Apakah kamu berseru-seru kepada Muhammad? Iya, berselawat bukan berseru. Ya, pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab dulu biar kita, karena banyak penonton juga yang ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab. Apakah kamu berseru kepada Muhammad? Iya, Oke, memuliakan. apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah secara zahir. Berarti kamu berseru kepada mayat, betul? Bukan. Kepada namanya. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Apakah Muhammad sudah menjadi mayat? Jadi jenazah, bukan mayat. Ya, apakah Muhammad sudah menjadi jenazah? Sudah zahirnya. Sudah menjadi jenazah. Apakah kamu berseru-seru kepada Muhammad? Iya, berselawat. Berarti kamu berseru-seru kepada jenazah, betul? Enggak, bukan. Nah, kan? Siapin bodrek, teman-teman. Tambah 1 bodrek. Kalau Saya ulangi saya sekali tanya lagi, itu saya ulangi sekali lagi ya. Pelan-pelan. Karena kita ini berbicara kepada penuhan mayat, jadi agak lain memang, teman. Sabar, pelan-pelan. Saya ulangi sekali lagi, Bang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Teman-teman tolong rekam, nanti bagikan jadi VT kalian masing-masing biar keren. Update status di WhatsApp di mana-mana. Ya, dengar. Apakah Anda seorang muslim? Yo, Apakah Anda berseru kepada Muhammad? tidak berselawat, bukan berseru. Berselawat. Tadi berseru, sekarang bersolawat. Oke, apakah Anda memanggil-manggil Muhammad? Iya, berselawat. Menyebut, bukan memanggil, menyebut. Muhammad ini pakai bahasa mereka ini. Teman-teman, kebiasaan orang Islam itu, mereka kalau ngeles, itu mereka akan ke bahasa Arabnya, biar nggak ada artinya. Coba saya ulangi sekali lagi ya. Teman-teman sabar. Nanti ada potong yang paling bagus itu. Gini, tolong gunakan bahasa Indonesia. Siap? Ya, Oke. Apakah Anda seorang Islam? iya. Apakah di dalam kehidupanmu itu Anda memanggil, berseru kepada Muhammad? Ya, menyebut. Ya, oke. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah zahirnya. Sudah meninggal. Berarti kesimpulannya Islam adalah orang-orang yang berseru memanggil orang yang sudah meninggal, betul? Betul. Betul. Jadi agama apakah yang berseru-seru memanggil-manggil orang yang ada dalam kubur? Ya, itu kan menurutmu. Dijawab dulu. Agama apakah yang memanggil-manggil dan berseru-seru kepada orang dalam kubur? Agama Kristen. Sungguh nekat yang nyata. Iya, Kak.
Saya tanya balik, Yesus di mana Yesus? Berat Yesus saudara sudah. di mana? Yesus di mana tuh? Udah meninggal apa belum Yesus? Syuli. Mau saya bacakan ayatnya. Yesus ada di mana? Baik, saya tampilkan. Kita jangan berdebat ya. Kita sesuai dengan agama masing-masing saja. Saya akan tanya agamamu dan saya nggak memperdebatkan agamamu. Muhammad ada di mana? Ada di kuburan, itu sesuai agamamu. Yesus ada di mana? Naik ke surga. Saya tunjukkan dalilnya. Kita ke nih, saya balikan kamera saya ya. Nih. Nih, ini Bible kami. Ya, nggak usah memperdebatkan isinya. Saya juga nggak memperdebatkan isi Bible, isi Quranmu ketika bertanya tentang Muhammad ya. Dikatakan di sini ya, perhatikan. Sesudah ia di sini maksudnya Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sekarang menurut Bible kami, Yesus naik ke surga. Jadi ketika kami berseru-seru kepada Yesus, "Ya Yesus, ya Yesus," kami tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Kami tidak memanggil-manggil orang yang tinggal di dalam kuburan. Tetapi Anda, di dalam literatur agama Anda, Muhammad ada di kuburan, betul? Salah. Yang meninggal itu kan jasadnya. Ini penyembah Muhammad. Saya tunjukkan hadisnya. Thank you, makasih bang, makasih. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, aduh, sulit nih ya. Kita tunjukkan bagaimana. Bagaimana? Yang meninggal itu kan jasadnya Rasulullah Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang soleh itu ada di sisi Allah. Sebentar. Jasadnya memang di kuburan. Saya tunjukkan ya. Nih. Saya balikkan. Ini orang-orang yang mengingkari kematian Muhammad nih teman-teman. Karena mereka ini memang Tuhannya adalah Muhammad. Jadi mereka nggak setuju kalau Muhammad udah mati. Perhatikan. Lihat ya. Saya bacakan kepada kamu. Nih. Terdapat sebuah kisah mengharukan yang terjadi tak lama setelah Rasulullah mengembuskan napas terakhirnya. Nih saya bacakan ya. Nih hadisnya nih. Dalam Kisirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan, tak lama menjelang wafatnya ketika Muhammad sakit dan suhu tubuh tinggi dan seterusnya. Nih ya. Ketika Muhammad sakit dan tubuhnya meninggi, beliau keluar dari kediaman Aisyah untuk menemui kaum muslimin, lalu berangkatlah beliau ke masjid dan seterusnya. Nih saya bacakan intinya ya. Di sini reaksi Umar dan Abu Bakar saat wafatnya Muhammad nih. Dikatakan bahwa ketika Muhammad wafat, Umar bin Khattab berdiri dan berkata, "Ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah sudah wafat. Sebenarnya Rasulullah tidak wafat." Nah ini kayak kamu ini. Nih dia nggak terima Tuhannya mati, nggak terima dia, nggak terima. Beliau hanya pergi menemui Tuhannya seperti kepergian Musa bin Imran. Musa meninggalkan kaumnya selama 40 malam lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa ia wafat. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Lalu aku memotong tangan dan kaki orang-orang munafik yang menganggap beliau sudah wafat. Setelah menerima berita duka tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq bergegas kembali. Ia berhenti di pintu masjid sementara Umar masih berbicara kepada orang banyak. Abu Bakar tidak menoleh kanan kiri melainkan terus masuk ke tempat Rasulullah di rumah Aisyah. Jenazah beliau sudah diselubungi selimut Yaman di sudut rumah.
Abu Bakar mendekati jenazah beliau dan menyingkapkan selubung di wajahnya. Ia mendekat, menciumnya. Sesudah itu ia berkata, demi ayah bundaku. Demi ayah bundaku ya. Dia nggak berkata demi Allah. Ya, makanya mereka ini nggak, sahabat-sahabat Muhammad itu kalau demi ayah bundaku ya. Kematian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu telah engkau rasakan. Setelah itu tidak ada lagi kematian yang menimpa dirimu selama-lamanya. Setelah mengembalikan selimut ke wajah Rasulullah, Abu Bakar keluar. Saat itu Umar masih berbicara. Abu Bakar berkata, tenanglah Umar, diamlah. Namun Umar menolak, diam. Ia terus saja meracau. Melihat Umar tak bisa dihentikan, Abu Bakar menghadap ke arah orang-orang. Saat orang-orang mendengar Abu Bakar, mereka pun berpaling kepadanya dan meninggalkan Umar. Abu Bakar memuji Allah lalu berkata, saudara-saudara, perhatikan nih. Siapa yang menyembah Muhammad? Siapa yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah wafat. Ini loh. Muhammad sudah wafat. Pertanyaan saya sama kamu, saya tanya satu kali lagi. Muhammad sudah mati belum? Wafat bukan mati. Oke, sudah wafat. Dia sudah wafat belum? Sudah. Dan kamu berseru-seru kepada dia, betul? Iya. Nah, berarti umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Katamu saja itu. Nah, sekarang saya tanya Muhammad di kuburan nggak? Jadi saya jelaskan, boleh saya jelaskan? Sebentar, sekarang saya tanya Muhammad di kuburan nggak? Ya. Di kuburan. Kamu berseru-seru kepada dia nggak? Bukan berseru, berselawat. Bukan berseru. Oke, kamu manggil dia nggak? Berselawat, menyebut. Iya, memanggil dia nggak kamu? Enggak. Ya Rasulullah, kamu manggil gitu nggak? Oh, menyebut ya. Ya, ketika kamu memanggil-manggil dia ada di kuburan, betul? Iya, zohir. Berarti umat muslim adalah umat yang memanggil-manggil, berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Ya, katamu. Iya. Katamu orang Kristen. Sulit, teman-teman. Boleh saya, enggak. Kita apa-apa. Jadi, Kok kata saya? iya, katamu. Makanya saya jelaskan. Boleh saya jelaskan nggak? Silakan. Kalau secara rasionalnya seperti itu jasadnya. Tetapi Rasulullah SAW tuh Masya Allah tetap ada. Orang-orang soleh itu kan tetap ada ruhnya. Jasadnya memang udah wafat. Kenapa? Oke, jadi kalian tidak berseru-seru, tidak memanggil-manggil. Berselawat, ya. Iya, berarti kalian adalah umat yang berseru-seru dan memanggil-manggil mayat dalam kubur, betul? Enggak, bukan mayat. Tapi, Jadi Muhammad bukan mayat? Hah? Jadi Muhammad bukan mayat? Muhammad manusia, tapi udah meninggal. Wafat Iya, dia. dia sudah menjadi mayat, betul? Ya, jenazah. Nah, Zuhurnya, kalian ya. berseru-seru kepada mayat itu, betul? Enggak, tapi ruhnya tetap ada seperti itu. Baik. Kita buktikan saja ya kenyataannya ya. Mereka ini teman-teman akan selalu ngeles terus, ngeles dan ngeles dan ngeles dan Enggak, ngeles. Nih. kita kan di sini kan itu, Biar Bang. apa nggak ngeles-ngeles lagi ya, Enggak. bilang ya. Nih, Ya. ini adalah seorang muslimah nih. Hmm. Nih. Nih, ini mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Nih. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku ya Muhammad. Tolong dengar seruanku Muhammad. Makanya saya bilang kalian ini adalah umat yang berseru-seru kepada mayat. Sudah kamu akui umat Islam berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Sudah? Itu sebagiannya, Bang. Loh, Karena mereka cinta. ini oknum ini yang jumlahnya ribuan ini. Iya, oknum. Enggak semuanya. Memanglah mereka ini teman-teman ya, oknum. Sering Kayak- mereka ngeledekin. kayak Karesteng itulah, itu kayak ya Bang Edis. ibadah Bang. joget-joget katanya. Bang Karesteng Edis punya ibadahnya joget-joget agama. sementara muslim joget-joget. Nih, lihat nih. Bang, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tuh udah nangis-nangis tuh lihat tuh. Jadi kamu tidak mengakui bahwa umat muslim itu berseru-seru kepada mayat dalam kuburan? Pura-pura. Udah tidur kau di bawah sana. Dari tadi kamu aung. Iya loh teman-teman ini. Bagaimana kamu katakan orang Islam tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur?